أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmat, mulai dari nikmat kesehatan badan kita, nikmat keluangan waktu kita, dan yang paling penting adalah nikmat keimanan dan keislaman dalam hati kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahman ini. Shalawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Amin amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan bahasan dari kitab Ad-Da' wad Dawa karangan dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala. Kita masih membahas akibat atau dampak dari perbuatan kemaksiatan. Kita masuk ke dampak yang nomor 40, yaitu maksiat akan menyebabkan kerendahan, kehinaan, dan kekurangan. Maka di sini Ibnu Qayyim menuliskan bahwa salah satu dari dampak atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan maksiat adalah kehinaan dirinya, kekurangan pelakunya, dan kerendahan derajat orang yang berbuat maksiat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah menciptakan penduduk bumi, makhluknya itu menjadi dua bagian. Ada yang Allah ciptakan, Allah tempatkan di illiyin, di tempat yang tertinggi, di derajat yang tinggi. Inilah tempat bagi orang-orang yang taat, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah tempatkan golongan selanjutnya di asfal safilin, di tempat yang paling rendah, di derajat yang paling rendah. Inilah tempat bagi orang-orang yang bermaksiat, yang tidak mau taat kepada Allah Ta'ala. Maka Ibnu Qayyim menuliskan bahwa manusia itu, derajat manusia di sisi Allah itu seperti tangga yang tidak berujung, tangga yang jumlah anak tangganya tidak terbatas, di mana yang paling atas itu adalah surga, sedangkan tangga yang paling bawah itu berada di neraka. Maka setiap kali manusia itu berbuat kebaikan, maka akan naik satu tangga. Setiap kali manusia berbuat keburukan, maka akan turun satu tangga. Begitulah hidup manusia. Semakin banyak kebaikannya, maka akan semakin naik tangganya, semakin naik derajatnya. Tapi semakin banyak keburukannya, maka akan semakin turun. Maka kadang ada hamba yang
naik berbuat baik 100 kali, jadi naik 100 kali kemudian turun 1 kali. Ada yang kebalikannya, turun 100 kali kemudian naik 1 kali. Seperti sabda Rasulullah, iman itu naik dan turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Maka tentu kalau perbuatan baik beda-beda nih. Ada yang perbuatan baik sekali berbuat baik naiknya 1, 2, 1 tangga perbuatan baik yang sederhana. Misalnya senyum, mungkin kan agak terlalu tinggi. Tapi tentu ada perbuatan baik yang nilainya atau pahalanya lebih tinggi. Misalnya wakaf, sholat, haji, umroh itu derajatnya lebih tinggi, kenaikan derajatnya lebih tinggi. Kenaikan ini juga dilihat dari keikhlasan ibadahnya. Karena ibadah yang kecil tapi ikhlas itu nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan ibadah yang besar. Ya, kalau secara lahiriahnya besar tapi niatnya tidak ikhlas. Kita zikir yang ikhlas, kita senyum, kita sapa orang lain dengan ikhlas. Yang ini kan amalan-amalan yang biasa saja, itu bisa lebih besar kenaikan derajatnya dibandingkan dengan haji, umroh, atau wakaf yang dilakukan tapi hanya mengharapkan pujian dan balasan dari orang lain saja. Maka ketika kebaikan itu berbeda derajatnya, begitu juga dengan kemaksiatan. Maka ada kemaksiatan yang ketika dilakukan dia turunnya sedikit, ya, dosa-dosa kecil itu kan berarti kan turunnya tidak terlalu besar. Tapi ada juga satu kemaksiatan ketika dilakukan terus turun sampai 100 derajat sekaligus atau 200 derajat sekaligus, yaitu ketika melakukan dosa-dosa besar, mabuk-mabukan, berzina, durhaka kepada orang tua, kemudian makan riba dan dosa-dosa besar yang lainnya. Maka kalau seperti ini loncatannya, ya turunnya itu jauh lebih besar. Jadi naik turun derajat itu tidak saklek. Kalau kebaikan 1, kejahatan 1 itu tidak saklek seperti itu. Tapi tadi dilihat dari ya, kalau kebaikan ikhlas atau tidaknya perbuatan tersebut dan besarnya usaha dari perbuatan tersebut. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah kenapa Nabi SAW selalu mengingatkan kita supaya jangan terjatuh ke dalam maksiat tadi. Karena semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, maka akan semakin dekat kita kepada neraka jahanam. Karena semakin turun derajat kita, maka semakin kita mendekati tadi tempat yang paling rendah, asfalas safilin, yaitu siksa neraka di akhirat kelak. Maka ada pertanyaan yang muncul, kalau orang yang bertaubat itu bagaimana? Ketika dia sudah berbuat dosa, otomatis kan turun 1. Kemudian ketika dia bertaubat, apakah dia akan naik kembali? Apakah atau dia itu akan tetap turun? Atau bagaimana? Maka Ibnu Qayyim al-Jauzi menuliskan bahwa ketika orang yang berbuat dosa, terutama dosa-dosa besar, kemudian dia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka kenaikan derajat yang ia dapat itu sesuai dengan perilakunya setelah bertaubat. Apakah setelah bertaubat dia itu tetap sama orangnya,
atau dengan taubatnya itu menjadikan dia itu tambah berbuat baik. Misalkan ada orang yang habis minum minuman, kemudian dia bertaubat, benar-benar menyesalinya. Nah, kemudian setelah penyesalan ini itu membuat dia itu mawas diri, ya. Membuat dia itu selalu waspada, tidak merasa sombong dengan ibadahnya, tidak merasa dia itu orang yang mulia, kemudian benar-benar memastikan bahwa jangan sampai dia itu jatuh lagi ke dalam perangkap minuman keras. Maka yang seperti ini itu bahkan derajatnya itu akan naik lebih tinggi dibandingkan derajat sebelum dia berbuat dosa. Jadi dosa yang ia taubati, ya, maksiat yang ia lakukan, kemudian ia bertaubat darinya, itu malah membawa manfaat bagi dirinya. Jadi tidak menjatuhkannya, malah membuat dia itu makin tinggi. Tapi tadi syaratnya ketika dia bertaubat benar-benar menyesalinya. Tapi ada juga orang yang sudah bertaubat, tapi taubatnya itu malah tidak membekas, tidak ada bekasnya, tidak ada manfaatnya. Setelah taubat masih bermaksiat, setelah taubat masih diulangi. Ya kalau seperti ini ya tetap di derajat yang rendah tersebut, tidak akan bisa naik ke derajat yang tinggi. Kasyama'ah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Qayyim juga menuliskan bagaimana besarnya maksiat dan dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan ketika diibaratkan saking beratnya dosa itu tidak bisa dipikul oleh gunung-gunung yang paling kokoh begitu saja. Dan Ibnu Qayyim juga menyesalkan, ya, mengingatkan kita akan sikap untuk meremehkan dosa. Dalam sebuah syair dituliskan bahwa kita menyambung dosa dengan dosa lain dan mengharapkan derajat surga di sisi kenikmatan yang kekal. Orang-orang sekarang seperti itu, ya. Hidupnya dosa, kemudian ikuti dengan dosa, taubat dosa lagi, dosa disambung dengan dosa yang lain lagi, tapi masih mengharapkan surga, masih berangan-angan surga. Padahal kita mengetahui bahwa bapak dan ibu kita, yaitu Adam dan Hawa, dikeluarkan dari kerajaannya yang tertinggi disebabkan oleh satu dosa. Jadi kan Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari surga karena satu kesalahan saja. Iblis itu dikeluarkan dari surga karena satu kesalahan saja. Nah, ini kok kita itu yang dosanya masih banyak, dosanya itu berlimpah, yang bahkan kita sendiri tidak tahu berapa banyaknya, kok masih dengan PD-nya mengatakan bahwa kita ini pasti masuk surga. Masih yakin bahwa kita itu benar-benar masuk surga. Nah, contoh bagaimana sikap aman yang merasa aman, ya, berharap yang berlebihan, yang tidak diikuti dengan rasa takut terhadap dosa-dosa yang sudah ia lakukan. Maka kita itu harus menyeimbangkan, ya, menyeimbangkan hati kita antara apa? Antara rasa harap dan rasa takut. Karena kalau berlebihan di antara dua-duanya, maka akan celaka. Ketika kita punya rasa harap, ya, merasa aman, merasa mendapatkan rahmat Allah yang berlebihan, ya, ada rasa harap yang berlebihan, maka jatuhnya apa? Jatuhnya menjadi orang yang terlalu mengharapkan rahmat Allah, menjadi orang yang meremehkan dosa-dosanya. Ya sudah, serah, saya nggak apa-apa berbuat dosa, kan Allah pasti akan mengampuni saya, Allah pasti akan merahmati saya. Jadi akhirnya menyepelekan dosanya.
Ya sudah, saya tidak mau berusaha atau tidak terserah saya. Ini kan jadi sikap yang berbahaya. Tapi kalau rasa takut yang berlebihan itu juga bahaya, akan menjadikan orang itu merasa putus asa. Karena terlalu takut terhadap siksa Allah, terlalu takut terhadap balasan Allah, menjadikan dia putus asa terhadap rahmat Allah. Ya sama, akhirnya jatuhnya tidak mau beribadah juga. Ya, kenapa saya harus beribadah? Kenapa saya harus sholat? Ini dosa saya saja sudah sangat banyak. Ini kalau dosa-dosa saya itu, ini saya tidak mungkin masuk surga. Kalau sudah tidak mungkin masuk surga, ya mending saya nggak usah ibadah saja. Sama-sama akhirnya masuk neraka, akhirnya sama-sama celaka. Nah ini, jadi dua sikap ini antara rasa harap terhadap rahmat Allah dan rasa takut terhadap azab Allah, hukuman Allah, itu harus kita seimbangkan. Jangan ada yang berlebih-lebihan. Nah, kemudian Ibnu Qayyim menuliskan bahwa ketika turunnya derajat tadi itu adalah disebabkan oleh perbuatan maksiat, ya, perbuatan yang hubungannya dengan amal soleh dan ibadah. Tapi kalau seorang hamba itu turunnya bukan karena maksiat dalam bidang ibadah, tapi maksiat dalam bidang akidah, maksiatnya seperti syirik, ya, murtad, atau berbuat perbuatan yang mengeluarkan dia dari agama Islam, maka dia itu tidak hanya turun, tapi langsung loncat sampai bagian paling bawah. Maka kalau orang sudah kufur, keluar dari Islam, berbuat syirik kepada Allah, maka itu one way ticket to hell, satu tiket ke neraka, dimana dia itu tidak bisa naik, tidak bisa mendapatkan derajat yang tinggi lagi kecuali dia itu bertaubat dan kembali ke dalam agama Islam. Maka selama dia tidak bertaubat, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah itu tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang syirik kepadanya sebelum dia itu bertaubat. Kalau meninggal dalam keadaan syirik, ya berarti nanti tempat tinggalnya di akhirat adalah di neraka, khalidina fiha abadi, di dalam neraka tersebut. Kita masuk ke dalam akibat atau dampak yang nomor 41, yaitu maksiat menyebabkan berbagai makhluk itu berani mengganggu pelakunya. Jadi Ibnu Qayyim menuliskan bahwa ketaatan itu seperti benteng. Benteng yang menjaga kita, mengamankan kita dari gangguan-gangguan makhluk, baik makhluk yang sifatnya gaib maupun makhluk-makhluk di duniawi. Maka ketika kita taat kepada Allah, kita tunduk kepada Allah, Allah akan menjaga hidup kita, menjaga diri kita dari gangguan-gangguan makhluk tersebut. Ya, kalau makhluk gaib berarti dari syaitan dan jin. Ya, kalau dari di dunia ya berarti dari gangguan binatang, gangguan-gangguan orang lain, gangguan-gangguan binatang buas atau binatang pengganggu. Itu ketika kita taat kepada Allah, kita tunduk kepada Allah, Allah akan menjaga kita dari mereka. Tapi ketika kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, maka Allah akan mengangkat benteng tersebut, mengangkat penjagaan tersebut, sehingga makhluk-makhluk tersebut itu mudah untuk mengganggu kita. Ya kalau syaitan, maka syaitan itu akan lebih mudah untuk mengganggu hamba-hambanya yang lalai. Mudah sekali untuk disesatkan, dilalaikan dari ibadahnya. Maka ibarat kata, kalau hamba yang taat saja
Hamba yang benar-benar soleh itu bisa disesatkan oleh syaitan. Kita pernah dengar kisahnya seorang pendeta yang ketika dititipkan perempuan akhirnya disesatkan oleh syaitan, jadi dari ahli ibadah jadi seorang pembunuh. Bagaimana ada seorang sahabat yang syaitan sesatkan sehingga menjadi murtad. Sahabat loh Pak. Sahabat Nabi itu pernah ada yang murtad. Akhirnya tapi karena murtad berarti tidak disebut sebagai sahabat. Jadi orang-orang yang imannya kuat saja, yang hatinya itu benar-benar kuat, itu bisa disesatkan oleh syaitan. Apalagi kita yang hatinya lemah. Apalagi orang-orang yang maksiat, yang ketaatannya lemah, yang ibadahnya itu sedikit, tentu jauh lebih mudah dikuasai oleh syaitan, jauh lebih mudah ditaklukkan oleh syaitan. Dan selain gangguan-gangguan syaitan tadi, maka orang yang maksiat itu juga akan mudah diganggu oleh orang lain. Maka yang sebelumnya itu hidupnya tenang-tenang saja, maka akan dapat tuh tetangganya jadi sering marah-marah, sering bertengkar dengan orang lain, sering diganggu oleh orang lain, sering dapat masalah dengan orang lain. Kok rumahnya sering didatangi binatang, ya entah tikus, entah kalajengking yang lain. Inilah salah satu dampak dari maksiat. Maka kalau kita ingin benar-benar hidup kita itu aman, Allah menjaga kita dari syaitan maupun dari gangguan-gangguan makhluk yang lain, ya maka hendaklah kita meningkatkan ketaatan kita dan meninggalkan kemaksiatan kita. Supaya apa? Supaya Allah selalu menjaga kita, selalu benar-benar menjaga keamanan diri kita. Aku kali hada, mungkin untuk pagi ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Nun wal qalam wa yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.